keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Ya, apa kabar kalian semua? Semangat, sukacita, yes. Nah, bersama Kak Deborah dan teman-teman kalian ada Grace dan juga Baby. mengajak adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Bagaimana, masih tetap setia semangat beribadah hari ini? Ayo, sebelum kita akan mulai ibadah hari ini, kita satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Kita minta Tuhan menolong ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, sikap yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan menolong setiap kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu untuk membalas segala kebaikan-Mu melalui ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang ada bersama dengan kami, menolong kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, siap memuji Tuhan, amin. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri ya. Siap ya. Laskar Kristus, siap. Yes. Sekali lagi ya dengan semangat ya. Laskar Kristus, siap. Yes. Ya, kita akan nyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Sebab Tuhan selalu hadir bersama dengan kita dan memberi sukacita buat kita semuanya. Bersuka
mau tanya ya adik-adik, siapa adik-adik yang percaya bahwa setiap kita mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian I love you Jesus. Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam dan dalam lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk kita saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Yuk siapkan hati kita untuk kita sebentar akan belajar tentang firman Tuhan. Yang
Yesus, kami berfirman namamu ya Tuhan, berkati kakak-kakak kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita kembali lagi ya di minggu untuk bersekutu beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Nah adik-adik kita pada hari ini mau bahas tentang kasih. Minggu lalu adik-adik juga sudah bahas tentang kasih kan? Tetapi hari ini kita mau bahas tentang kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama itu seperti apa sih Kak? Sesama itu siapa yang dimaksud? Yuk kita sama-sama buka Alkitab di Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Tentang orang Samaria yang murah hati. Adik-adik pasti sering dengar cerita ini. Nah sebelumnya kakak punya berapa simbol ya? 4 simbol. Yuk kita sama-sama belajar dari simbol-simbol ini. Simbol yang pertama adalah love atau hati. Nah adik-adik simbol ini pasti sering dianggap sebagai simbol kasih, ya kan? Pasti kalau ngomongin tentang kasih, tentang sayang, pasti rata-rata orang-orang akan menunjukkannya dengan simbol love atau hati. Lalu ada juga simbol yang kedua yaitu gift atau hadiah. Biasanya orang yang mengasihi, orang yang sayang itu akan memberikan hadiah sebagai tanda kasih mereka. Ada juga simbol yang ketiga yaitu bunga. Wow, kalau bunga ini juga biasanya dikasih untuk simbol kasih. Biasanya kalau ada hari ibu ya kan atau hari ayah, mungkin adik-adik memberikan sebuah bunga, seikat bunga untuk orang tua adik-adik sebagai simbol kasih. Tetapi coba kita lihat simbol yang terakhir, tangan kotor. Kira-kira apakah tangan kotor ini juga bisa disebutkan sebagai simbol kasih? Menurut adik-adik gimana? Biasanya tangan kotor cenderung kepada sebuah aktivitas atau pekerjaan yang menyebabkan tangan tersebut menjadi kotor. Tidak ada hubungannya dengan kasih kan biasanya. Tapi yuk kita sama-sama bahas melalui Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang siapa sesama manusia itu. Nah, Tuhan Yesus menjawabnya dengan bercerita adik-adik. Ada seseorang yang sedang berada di dalam perjalanan, lalu ia dirampok dan akhirnya ia terluka dan tergeletak di jalan. Saat ia sudah terluka dan tergeletak di jalan, ada seorang imam yang datang. Dia datang dan hanya lewat. Padahal imam ini adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi ini orang yang melayani Tuhan di bait Allah. Tetapi orang Lewi ini juga cuma lewat adik-adik. Dia menghiraukan orang yang terluka, yang tergeletak di jalan itu tadi. Lalu yang ketiga, datanglah orang Samaria. Adik-adik, perlu diketahui bahwa waktu itu orang Samaria dianggap sebagai orang yang hina atau orang yang tidak suci bagi bangsa Yahudi. Sehingga orang Samaria ini tidak dianggap adik-adik. Tetapi pada kenyataannya orang Samaria inilah yang turun dari keledainya dan membasuh luka dari orang Yahudi yang tergeletak ini adik-adik. Dia mengobati lukanya, bahkan ia menaikkan ke keledainya dan membawanya ke penginapan. Tidak hanya itu aja adik-adik, bahkan orang Samaria ini juga membayar penginapan itu untuk orang Yahudi ini supaya segera pulih dan bisa kembali beraktivitas. Lalu akhirnya Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat itu, kira-kira menurut kamu siapakah dari ketiga orang itu yang melakukan kasih, yang benar? Menurut adik-adik siapa?
Dan ya, Tuhan Yesus juga bertanya kepada setiap kita, siapa kira-kira dari perumpamaan ini? Supaya kita boleh mengerti dan menjawab. Orang yang melakukan kasih adalah orang Samaria, adik-adik. Yang menunjukkan belas kasihannya dengan menolong, dengan membantu orang ini yang terluka yang tadi, supaya bisa sembuh, supaya bisa tetap selamat dan hidup. Dia menolong menggunakan tangannya, adik-adik. Yang akhirnya menyebabkan tangannya mungkin menjadi kotor. Nah, adik-adik, kita juga belajar untuk mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu adalah saat kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, adik-adik. Saat kita mengasihi sesama manusia, kita akan melakukan pengorbanan, yaitu dengan membantu mereka, dengan melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, adik-adik. Saat adik-adik berbicara bahwa aku mengasihi mamaku, tetapi apakah adik-adik sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh mama adik-adik? Dek, mama tolong belikan sayur ya. Terus adik-adik jawabnya, enggak mau ma, aku masih main game. Apakah itu menunjukkan kasih? Nah, adik-adik, kasih itu tidak hanya di dalam hati dan di perkataan saja, tapi kita harus menunjukkannya, harus melakukannya. Kita tahu bahwa imam dan orang Lewi, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman, bahkan mengajarkan firman. Tetapi mereka tidak dapat melakukan firman pada saat itu. Berbeda dengan orang Samaria ini. Dia melakukan firman, adik-adik. Demikian juga dengan kita. Kita mau belajar, mengasihi untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan. Nah, saat kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebaikan, kita melakukan wujud kasih, mungkin itu akan membuat tangan kita menjadi kotor. Tetapi tidak apa-apa adik-adik, karena tangan kotor itu juga bisa menjadi wujud kasih. Bisa menjadi simbol kasih. Simbol kasih dari apa? Pengorbanan adik-adik. Jadi adik-adik kita nggak perlu takut untuk mengasihi sesama. Kita nggak perlu takut untuk menolong sesama. Karena Tuhan sendiri yang sudah mencontohkan, bahkan Tuhan yang sudah memberikan perintahnya kepada setiap kita. Mungkin saat ini adik-adik nggak pernah ketemu sama teman-teman ya. Tapi kan sekarang mungkin ada beberapa yang sudah mulai pegang HP, yang bisa chat atau SMS atau telepon ke temannya, nanya kabar, apakah sehat, apakah baik-baik. Itu juga merupakan wujud kasih yang boleh adik-adik nyatakan kepada teman-teman. Atau mungkin kepada orang tua yang ada, kakak, adik yang di rumah. Yuk sama-sama tunjukkan kasihmu melalui perbuatanmu adik-adik, melalui sikapmu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, jadi kita sudah mengerti ya tentang kasih kepada sesama. Kita akan ada ayat hafalan di Lukas pasal 10 ayat yang ke-27b. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami, untuk kami boleh mengasihi sesama manusia, untuk kami boleh mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, tuntun, pimpin, berdaulatlah penuh dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak percaya setiap kita sudah diberkati melalui ibadah hari ini, amin. Ya, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini,
ada pengumuman yang perlu adik-adik dengar. Ya, silakan. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja. Atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pugo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, adik-adik jangan lupa ya, setiap aktivitas atau ayat hafalan buat yang kelas kecil, yang belum sekolah, itu bisa difoto atau di video. Kalau ada aktivitas yang mudah bisa dikerjakan dan dikumpulkan di grup masing-masing. Dan juga buat adik-adik yang kelas tengah sampai yang kelas besar, itu difoto atau di video, nanti juga dikirimkan ke grup masing-masing. Nah, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kembali lagi kita bersyukur sebab kasih Tuhan sampai saat ini kita boleh ada. Amen. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami. Untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi keluarga kami. Sehingga kami pada hari ini boleh melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Kami Tuhan bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan suatu saat nanti dengan segera kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan tatap muka ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menyelesaikan ibadah online kami. Kiranya Engkau yang berkenan atas kehidupan kami, Engkau yang berkenan atas ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah anugerah, penyertaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang terbaik yang daripada Allah surgawi. Terus turun melingkupi kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, berkat dan penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Ya adik-adik, jangan lupa ya setiap minggu tuh kita semuanya tetap setia, tetap semangat untuk beribadah. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Grace baby, yuk Tuhan Yesus memberkati. Dadah.